Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya coba sedikit share informasi lagi ya terkait hand pump elektrik yang saya modifikasi ini. Karena sepertinya sudah mulai banyak yang membuat sendiri, bahkan ada yang sudah menjual ya, saya perhatikan. Ya, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa jadi referensi ketika teman-teman mau membuat ataupun mau membeli. Hal apa saja yang perlu diperhatikan, saya coba share ya. Ini abang gendut ini mau kemana bang? Jadi hal apa saja yang perlu diperhatikan, pertama itu motornya teman-teman. Pastikan motornya itu dalam torsi yang sangat kuat, memiliki torsi yang sangat kuat. Kebetulan punya saya ini, bentar ya saya tunjukkan, itu menggunakan motor satu pas 220 volt dengan 4,2 ampere, jadi 1000 lebih sedikit, 1400 rpm. Nah itu ya, jadi dengan torsi ataupun power sebesar itu, ini pernah saya tekan sampai 4200 PS, itu kuat, cuma itu sudah kondisinya agak maksa. Jadi karena saya mainnya di bawahnya itu ya tetap saya pertahankan mekanik ini, tidak perlu saya rubah lagi. Kalau teman-teman yang masih butuh tekan yang lebih tinggi, mungkin mekaniknya perbandingan pulinya lebih ringan, diringankan lagi. Ini saya menggunakan perbandingan puli ini, reduksi akhirnya itu ketemunya sekitar 30 atau 33 rpm, karena saya hitungnya secara manual gitu ya, tanpa saya hitungnya secara manual ya, jadi tanpa ditembakkan sensor RPM itu enggak. Jadi saya hitung 1 menit dia berapa putaran, jadi sekitar 30 ataupun 33 rpm, sekitar itu. Nah itu hal pertama. Jadi motornya harus yang sangat kuat ya. Kalau motornya tidak terlalu kuat, nanti kinerjanya dia maksa, berat, bisa panas, mungkin juga bisa terbakar. Jadi usahakan sebesar mungkin, tentunya dalam jangkauan power rumah ya, harus tetap terjangkau di power rumah. Ini saya menggunakan daya 1300 VA rumah saya, jadi untuk ngangkat motor ini masih sangat kuat. Itu. Terus yang kedua, pertama motor, terus yang kedua posisi ya, posisi pompa. Usahakan posisi pompa itu berdiri, jangan tidur. Karena kalau tidur nanti pelumasannya itu tidak akan merata. Kalau berdiri ini dia bisa merata. Kalau tidur itu kan nanti cenderung olinya kan ada di bawah. Jadi sisi pompa yang bagian atas itu kemungkinan tidak akan terlumasi dengan baik. Usahakan itu berdiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, langkah atau torak ya. Jadi langkah pompa itu pastikan ketika dia ngisap itu maksimal teman-teman. Karena kalau saya perhatikan punya teman-teman itu ada yang naiknya hanya mungkin 3/4, mungkin hanya separuh, mungkin hanya ya pokoknya dia tidak maksimal. Bahkan kalau saya perhatikan yang di online shop gitu yang dijual, kayaknya dia juga torsinya juga sedikit. Nah itu karena kalau torsinya sedikit otomatis dia ngisapnya sedikit. Bukan torsi, maksud saya langkah. Kalau langkahnya sedikit, ngisapnya ya sedikit. Akhirnya angin yang dipompa ke senapan juga sedikit, ya mau tidak mau akhirnya ngisinya lebih lama. Itu. Cuma pertimbangannya kalau langkahnya itu dibuat besar, dibuat panjang, dibuat maksimal seperti ini cukup menjadi beban lebih berat terhadap motornya. Kebetulan karena motor saya kuat, jadi langkahnya saya bikin panjang. Ini hisapnya maksimal ya, sepanjang pipa ini dia dihisap. Itu yang ketiga. Terus ketika nekan, karena juga saya beberapa mekanik yang saya perhatikan punya teman-teman itu, nah ketika dia menekan ini masih ada space. Nah ini nggak ada ya, dia benar-benar menekan sampai mentok, jadi kompresinya benar-benar tinggi. Akhirnya angin yang dimasukkan ke senapan itu ya kemungkinan sih masuk semua. Itu hal yang ketiga. Terus yang keempat, ini kalau istilah kerennya itu flywheel ya kalau nggak salah ya, roda gila. Nah ini saya bikin sendiri, ini dari puli nggak kepake, saya tambahkan hanya beban. Ini semakin besar semakin berat itu akan semakin baik. Itu sebagai apa ya, penyimpan energi ya. Jadi karena ini bebannya tidak stabil, maka flywheel itu sangat penting untuk digunakan. Dia untuk menjaga agar beban terhadap motor itu lebih stabil. Jadi motornya nggak naik turun gitu ya bebannya ya. Jadi dengan adanya flywheel itu lebih membuat kinerja motornya lebih stabil. Nah mungkin itu ya teman-teman, yang 4 hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan dalam membuat ataupun membeli mekanik. Nah terkait yang langkah tadi, setiap pompa itu kemungkinannya berbeda, makanya desain saya itu dia langkahnya ini bisa digeser untuk menyesuaikan dengan langkah pompanya.
Ini kan bisa digeser ini. Nah itu, terus pertimbangan kenapa saya lebih memilih memodif ini ketimbang beli kompresornya, karena kalau dihitung teman-teman, ini saya habisnya itu mekaniknya saja waktu itu, dengan riset gagalnya itu 3,3 juta. Jadi mekaniknya saja dan motornya, tidak termasuk pompa. Kalau dengan pompanya mungkin waktu itu bisa 4,5 juta, padahal harga kompresornya itu cuma 4 juta. Dari segi harga ini mungkin lebih mahal ya, karena saya juga gagalnya itu kan ada banyak gagalnya juga ya. Nah itu cuma pertimbangan saya waktu itu, ini kalau rusak saya bisa bukan maintenance, saya bisa repair sendiri semuanya ya, mulai dari pompanya apanya, ini semuanya bisa saya kerjakan di mesin bubut tanpa harus khawatir dengan spare part pabrik. Kalau kompresor itu kan tergantung spare part pabrik ya, kalau ndak ada spare partnya rusak ya sudah ditumpuk. Tapi kayaknya sekarang untuk kompresor itu kayaknya sudah mulai banyak yang jual ya, kompresornya dan spare partnya. Oke, mungkin itu teman-teman pertimbangan dalam memodif ini ya, hand pump elektrik. Jadi pertama motornya, langkahnya, terus flywheel, sama apa tadi, posisinya ya, posisi pompanya ya, usahakan berdiri. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi dan mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.